Erick Thohir targetkan naturalisasi rampung 10 Desember. Media Vietnam bereaksi. Mujizat timnas Indonesia di Piala Dunia U17 yang sulit disalip rival. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Erick Thohir bocorkan target naturalisasi rampung 10 Desember. Kabar baik datang dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang berbicara tentang kelanjutan proses naturalisasi calon pemain timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, saat ini ada 4 pemain yang tengah dalam proses menjadi WNI. Mereka adalah Justin Hubner, Jay Itzes, Nathan Joan, dan Ragnar Oratmangun. Terkait hal itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap proses naturalisasi Ragnar Oratmangun dan 3 pemain keturunan lainnya dapat rampung sebelum 10 Desember 2023. Di mana itu merupakan batas akhir atau deadline pendaftaran pemain untuk Piala Asia 2023 Qatar yang berlangsung mulai 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Di samping itu, Erick Thohir menjelaskan bahwa proses naturalisasi Justin Hubner yang sedang didorong untuk segera mendapatkan kepres atau keputusan presiden. Hal ini karena nama Justin sudah mulai menjalani pemindahan kewarganegaraan bersama Rafael Struijk dan Ivar Janat. Namun proses tersebut sempat berhenti, hanya Struijk dan Ivar yang sudah selesai melewati semua tahapan. Kini dia berharap proses itu bisa diselesaikan dalam 1 pekan ke depan. Sebelumnya pula, lewat akun Instagram pribadinya, Erick Thohir membagikan momen pertemuannya dengan Ragnar Oratmangun. Pertemuan itu dilakukan sebelum keduanya bertolak ke Stadion GBT untuk menyaksikan laga ketiga Grup A Piala Dunia U17 2023 antara Timnas Indonesia U17 dan Maroko U17. Kini Erick Thohir berharap proses naturalisasi para pemain tersebut tidak memakan waktu yang lama, sebab mereka sangat dibutuhkan agar timnas Indonesia bisa bersaing di Piala Asia 2023. Di ajang tersebut, timnas Indonesia tergabung di grup D. Skuad Garuda akan bersaing dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Mujizat timnas Indonesia di Piala Dunia U17 yang sulit disalip rival. Pertama, torehan poin terbanyak di Asia Tenggara. Timnas Indonesia U17 meraih 2 poin dari gelaran Piala Dunia U17 kali ini usai menahan imbang Ekuador dan Panama masing-masing dengan skor 1-1. Torehan ini adalah yang terbanyak dari negara-negara Asia Tenggara lainnya yang pernah berkompetisi di Piala Dunia kelompok umur. Thailand pernah mengikuti Piala Dunia U17 1997 dan 1999, tetapi mereka gagal meraih poin. Vietnam tampil di Piala Dunia U20 2017, kala itu meraih 1 poin saat melawan New Zealand. Sementara Malaysia di Piala Dunia U20 1997 serta Myanmar di Piala Dunia U20 2015 juga gagal meraih poin. Maka dari itu, perjuangan timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 kali ini tidak sia-sia. Mereka membuktikan bahwa Garuda Muda memiliki daya juang yang sangat tinggi. Kedua, konsisten cetak gol. Timnas Indonesia U17 konsisten mencetak gol di sepanjang penyisian grup A Piala Dunia U17. Arkan Kakak mencetak sejarah saat menjebol gawang Ekuador di laga perdana. Gol Arkan Kakak adalah gol pertama Indonesia di sepanjang sejarah Piala Dunia. Sebelumnya, Hindia Belanda memang pernah tampil di Piala Dunia 1938 tetapi gagal mencetak gol. Kemudian Arkan Kakak lagi-lagi mencetak gol penting di laga kontra Panama, sekaligus menyelamatkan Indonesia dari kekalahan. Tak heran ia melakukan selebrasi heboh kala itu. Sementara di laga terpenting melawan Maroko, giliran Nabil Ashura yang berhasil mencatatkan namanya di papan skor melalui skema tendangan bebas. Rasanya ini adalah sebuah keajaiban di mana timnas Indonesia konsisten mencetak gol dalam 3 pertandingan Piala Dunia U17. Ketiga, gol spektakuler Nabil Ashura. Seperti disebutkan sebelumnya, Nabil Ashura mencetak gol ke gawang Maroko melalui skema tendangan bebas.
Berawal dari pelanggaran yang dilakukan Abdul Hamid Mali, wasit Martin Krok asal Denmark memberikan free kick untuk timnas Indonesia dari jarak yang ideal. Nabil Ashura menjadi eksekutor. Pemain jebolan Garuda Select itu pun melihat celah dari pagar betis pemain Maroko dan melesakkan bola tanpa membentur lawan. Kiper Taha Ben Rosil memang bisa membaca arah datangnya bola, tetapi ia gagal menangkap bola dan akhirnya gol bersawang ke gawang Maroko. Timnas Indonesia alami petaka, media Vietnam bereaksi. Fakta mengejutkan datang dari media Vietnam yang turut menyoroti kekalahan telak Timnas Indonesia dari Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia datang ke Basra dengan penuh percaya diri menghadapi tuan rumah Irak pada Kamis 16 November di Stadion Internasional Basra. Meski begitu, kejutanlah yang justru didapat skuad Aswan Sintayong. Timnas Indonesia kena bantai dengan skor telak 1-5 di laga ini. Tertinggal 2 gol dalam tempo 30 menit pertama, Sin Batinama sempat memperkecil kedudukan di akhir babak pertama. Namun setelah itu skuad Garuda semakin babak belur ketika pertandingan memasuki babak kedua. 3 gol tambahan bersawang ke gawang Nadeo Argawinata. Kekalahan telak yang menempatkan Indonesia di dasar klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di bawah Filipina dan Vietnam. Hasil yang diraih anak asuh Sintayong ini menjadi sebuah kejutan, mengingat sebelumnya kekuatan Indonesia dirasa mampu mengimbangi Irak. Bahkan publik Vietnam pun turut merespon lewat salah satu pemberitaan media lokalnya, Sahado Viet. Media tersebut turut bereaksi atas kekalahan timnas Indonesia ini. Menyedihkan, itulah yang dikatakan media Vietnam ini melihat nasib timnas Indonesia dalam lawatan ke Irak. Yang paling menyakitkan adalah Indonesia. Pelatih Sintayong dan anak asuhnya punya ambisi besar setelah yakin telah merombak kekuatan tim secara signifikan dengan banyak pemain naturalisasi. Mereka menginginkan setidaknya 1 poin ketika berbasis ke Irak. Yang terjadi justru Irak menguasai pertandingan sepenuhnya, menyerang bak badai hingga mencetak 5 gol ke gawang lawan. Tulis Sahado Viet. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan melawan Filipina yang dijadwalkan terlaksana di Stadion Rizal Memorial Manila pada tanggal 21 November mendatang.